Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Apriliani Putri. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas beberapa contoh soal atau latihan soal tentang sistem persamaan linier dua variabel. Ini merupakan contoh-contoh soal yang belum saya bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kita langsung saja ke soal yang pertama. Di sini saya punya soal selisih umur seorang ayah dengan anaknya 40 tahun. Jika umur ayah 3 kali dari umur anaknya, tentukan umur anak tersebut. Nah, apabila dalam soal dia merupakan soal cerita, berarti harus kita rubah dulu ke dalam bentuk matematika. Nah, di sini bisa kalian lihat pada kalimat pertama, selisih umur seorang ayah dengan anaknya 40 tahun. Nah, berarti kita misalkan dulu aja. Misal ayah itu X, ya. Anaknya itu Y. Kemudian selisih umur seorang ayah dengan anaknya 40 tahun. Berarti persamaan yang pertama, umur ayah X dikurang umur anaknya itu menghasilkan 40 tahun. Untuk persamaan yang kedua, jika umur ayah 3 kali dari umur anaknya. Nah, ayah itu kan X, berarti umur ayah itu sama dengan 3 kali umur anaknya. Berarti X sama dengan 3 kali Y. 3 kali Y berarti 3Y. Sudah deh, berarti kita dapat persamaan yang pertama, X dikurang Y sama dengan 40, dan persamaan yang kedua yaitu X sama dengan 3Y. Nah, setelah ini kalian boleh menggunakan metode grafik, metode substitusi, atau metode eliminasi. Tetapi dilihat ciri-cirinya. Dari persamaan ini kita punya X sama dengan. Kalau kita sudah punya bentuk X sama dengan, gampangnya kita menggunakan metode substitusi. Jadi di sini substitusi X sama dengan 3Y ke persamaan pertama ya, X dikurang Y sama dengan 40. Nah, kita substitusikan, berarti X-nya kita ganti 3Y. Nah, X di sini kita ganti 3Y dikurang Y sama dengan 40. 3Y dikurang Y berarti 2Y sama dengan 40. Berarti Y-nya sama dengan 40 dibagi 2. 40 dibagi 2 sama dengan 20. Berarti jadi umur anaknya adalah 20 tahun. Jadi ingat ya, kalau soal cerita berarti harus kita rubah dulu ke dalam bentuk matematika atau ke dalam model matematikanya. Baiklah, selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Di sini saya punya soal jumlah dua bilangan cacah adalah 65 dan selisihnya adalah 15. Tentukan bilangan terkecil dari dua bilangan tersebut. Berarti lagi-lagi kita buat ke model matematikanya. Kita misalkan, misal bilangan pertama itu saya misalkan di sini A. Kemudian bilangan kedua saya misalkan B. Nah, dari kalimat pertama, perhatikan, jumlah dua bilangan cacah adalah 65. Berarti persamaan yang kita dapatkan itu A plus B itu sama dengan 65. Dan selisihnya adalah 15. Berarti A dikurang B itu sama dengan 15. A dikurang B sama dengan 15. Nah, di sini kita sudah dapat dua persamaan linier dua variabel.
Dari dua persamaan ini bisa kita lihat koefisien dari A itu sama-sama 1. Koefisien dari B itu juga sama-sama 1. Berarti kita menggunakan metode eliminasi. Terserah kalian, boleh dijumlah, boleh dikurang. Apabila kalian jumlahkan, berarti kalian akan menghilangkan variabel B. Apabila kalian kurang, berarti kalian akan menghilangkan variabel A. Di sini saya akan jumlahkan saja. Berarti A ditambah A menghasilkan 2A. B ditambah min B. B dikurang B berarti 0. Habis, jadi tidak perlu kita tulis. Kemudian 65 ditambah 15 berarti menghasilkan angka 80. Berarti A sama dengan 80 dibagi 2. Hasilnya 40. Sudah deh, kita substitusikan sekarang. Substitusikan nilai A sama dengan 40 ke persamaan. Nah, di sini kalian bisa memilih boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Tapi saya akan menggunakan persamaan yang pertama saja, yaitu A plus B sama dengan 65. A-nya saya ganti 40. Berarti B-nya sama dengan 65. 40 saya pindah jadi negatif 40. 65 dikurang 40 berarti hasilnya 25. Sudah deh, berarti A-nya 40, B-nya 25. Mana yang terkecil? Yang terkecil adalah 25. Jadi, bilangan terkecil dari dua bilangan adalah 25. Lagi-lagi ya, kalau soalnya cerita berarti kita rubah dulu ke model matematikanya. Kita lihat ciri-ciri persamaannya. Terserah kalian, bisa milih grafik, eliminasi, atau substitusi. Baiklah, selanjutnya soal nomor 3. Di sini saya punya soal panjang suatu persegi panjang adalah 1 cm lebih dari lebarnya. Jika keliling persegi panjang adalah 30 cm, maka luas persegi panjang tersebut adalah titik-titik. Nah, berarti lagi-lagi kita rubah ke dalam model matematikanya. Jadi kita misalkan panjangnya itu P, lebarnya itu L. Persamaan yang pertama, panjang suatu persegi panjang adalah 1 cm lebih dari lebarnya. Berarti panjang itu sama dengan lebar ditambah 1. Kemudian, jika keliling persegi panjang adalah 30 cm, berarti keliling persegi panjang itu kan 2 panjang ditambah 2 lebar. Nah, kelilingnya 30. Dari sini bisa kita sederhanakan. 2P ditambah 2L sama dengan 30. Semuanya bisa kita bagi 2. Jadi 2P dibagi 2 berarti tinggal P. 2L dibagi 2 berarti tinggal L. 30 dibagi 2 berarti 15. Nah, bisa kalian lihat ya nih persamaan yang pertama, P sama dengan L plus 1. Persamaan yang kedua, P ditambah L sama dengan 15. Nah, kalian lihat ciri-cirinya di sini ada P sama dengan. Berarti kita menggunakan metode substitusi agar lebih mudah. Berarti substitusikan P sama dengan L plus 1 ke persamaan P plus L sama dengan 15. P-nya kita ganti L plus 1.
Berarti L plus 1 untuk P ya, ditambah L sama dengan 15. Nah, berarti di sini L ditambah L berarti 2L, ditambah ini ada 1, berarti sama dengan ya, sama dengan 15. Berarti 2L sama dengan satunya kita pindah, berarti 15 dikurang 1. Berarti 2L sama dengan 14. L-nya 14 dibagi 2. Sudah deh, berarti kita tahu lebarnya itu 7 cm. Sekarang kita cari panjangnya. Berarti substitusi L sama dengan 7 ke P sama dengan L plus 1. P sama dengan L plus 1. L-nya kita ganti 7, berarti P-nya 7 ditambah 1. Hasilnya 8. Sudah deh, jadi luas persegi panjang adalah 7 dikali 8, 56. Satuannya cm persegi ya. Jadi lagi-lagi kalau soal cerita kita rubah ke model matematika. Dari persamaan kita bisa lihat lebih mudah menggunakan metode mana sih? Nah, dari sini kita sudah dapat bahwa panjangnya itu 8, lebarnya 7. Berarti luas persegi panjangnya 8 dikali 7. Hasilnya 56 cm persegi. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.